Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atikah Dwi Septiawini dari Hubungan Internasional, ingin mempresentasikan proposal yang berjudul Analisis Dampak Perubahan Iklim Terhadap Krisis Pangan di Korea Utara. Latar belakang: Korea Utara telah mengalami krisis pangan selama beberapa dekade. Krisis pangan telah menjadi perhatian kemanusiaan yang terus-menerus. Krisis pangan ini disebabkan oleh perubahan iklim, perencanaan yang buruk, penggundulan hutan, teknik pertanian yang di bawah standar, serta diperparah dengan pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, sekitar 59% dari populasi masyarakat Korea Utara mengalami krisis pangan. Hujan yang melanda Korea Utara pada tahun 2020 merusak hasil panen sehingga turunnya kualitas dan hasil panen pada tahun 2021. Selain berdampak pada krisis pangan, masalah terkait perubahan iklim dapat juga mempengaruhi defisit gizi dan kondisi kemanusiaan yang ada. Krisis pangan yang berlangsung di Korea Utara semakin meningkat pada tahun 2020 sebagai akibat dari banjir besar. Sebagai akibat dari situasi yang serius itu, Food Agriculture Organization atau FAO menambahkan Korea Utara ke dalam daftar 45 negara yang membutuhkan bantuan eksternal untuk penanganan untuk pangan tahun itu. Selain itu, sebuah laporan dari Korea Selatan menyimpulkan bahwa Korea Utara hanya akan menumbuhkan 80% dari 5,5 juta ton makanan yang dibutuhkan pada tahun 2020. Perubahan iklim merupakan sebagai salah satu ancaman bagi negara-negara yang memiliki tingkat masalah krisis pangan yang tinggi. Perubahan iklim dapat berdampak pada produksi dan pangan, akses, kualitas, pemanfaatan, dan stabilitas sistem pangan. Bencana ekstrim yang diakibatkan oleh perubahan iklim dapat berdampak pada hasil panen pertanian. Rumusan masalah: bagaimana dampak perubahan iklim terhadap krisis pangan di Korea Utara? Teori liberalisme memandang perdamaian dan keamanan sebagai hal yang berhubungan erat dengan hak asasi manusia dan potensi dalam diri manusia, sehingga keduanya dapat terwujud jika tingkat dependensi antar negara meningkat. Untuk menjelaskan analisa penelitian ini, penulis menggunakan teori liberalisme. Penulis memilih teori ini karena liberalisme sering digunakan dalam mengamati fenomena keamanan internasional. Menurut para ahli, bahwa ancaman dapat terjadi pada keamanan individu sebagai warga negara. Konsep human security, keamanan manusia menekankan keterkaitan ancaman dan tanggapan terhadap mereka dan memiliki efek domino seperti konflik kekerasan yang dapat menjurus kepada konflik kemiskinan yang menyebabkan kepada kelemahan dalam mencukupi kebutuhan hidup, khususnya dalam kebutuhan makanan, food security, kemunduran pendidikan, dan wabah penyakit atau health security. Food security. World Food Summit 1996 mendeskripsikan ketahanan pangan sebagai keadaan yang terjadi ketika semua orang setiap saat memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi ke makanan yang cukup, aman dan bergizi, yang memenuhi kebutuhan diet dan preferensi makanan mereka untuk hidup sehat. Penjelasan ini terdiri dari sejumlah kebutuhan, ketersediaan makanan, akses ke makanan, dan makanan yang sesuai dengan budaya. Ada banyak faktor di lingkungan global saat ini yang memperburuk ketahanan pangan. Alur pemikiran. Penulis meneliti mengenai dampak dari perubahan iklim terhadap krisis pangan di Korea Utara. Korea Utara mengalami perubahan iklim yang ekstrim sehingga menyebabkan terjadinya bencana alam. Penulis membahas penelitian ini dengan menggunakan teori liberalisme dan menggunakan konsep human security dan konsep food security.
Kemudian penulis menemukan beberapa masalah yang menyebabkan krisis pangan yang diakibatkan dari perubahan iklim di Korea Utara, seperti kerusakan pada lahan pertanian. Metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian deskriptif analitik. Penulis memilih jenis penelitian ini sebagai cara untuk menjelaskan dan mendeskripsikan permasalahan yang dibahas oleh penulis. Penulis ini menganalisis masalah yang diangkat dengan menjelaskan gambaran dan mendeskripsikan subjek dan objek yang diteliti secara rinci. Lokasi penelitian, Perpustakaan Universitas Tanjung Pura. Langkah-langkah penelitian, identifikasi dan merumuskan masalah yang akan diteliti, menyusun kerangka pemikiran, menentukan sampel penelitian, menyusun rancangan penelitian, merumuskan dan menentukan teknik pengumpulan data, analisis data untuk menarik kesimpulan, dan membuat laporan penelitian. Unit analisa perubahan iklim di Korea Utara. Unit eksplanasi dampak perubahan iklim terhadap krisis pangan. Alat pengambilan data. Dokumen yang dipilih penulis dalam penulisan penelitian ini berupa jurnal terdahulu, skripsi, serta artikel-artikel yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data. Menggunakan metode pengumpulan data, penelitian pustaka atau library research. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur atau kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Keabsahan data. Penulis mendapatkan data tersebut dari jurnal terdahulu, skripsi, serta artikel-artikel yang dianggap relevan dengan penelitian ini, serta dari situs-situs resmi seperti World Food Program. Teknik analisa. Teknik analisa data dalam memperoleh data penelitian ini adalah interaktif. Metode penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang bagaimana dampak perubahan iklim terhadap krisis pangan di Korea Utara. Dengan ini, penulis akan melaksanakan riset dan menjelaskan tentang fenomena dengan mendeskripsikan atau menjabarkan data yang ada dengan masalah yang diteliti. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.